Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan melalui khotbah berjudul Iman Yudas Iskariot. Seperti yang saudara ketahui, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Mengapa Yudas Iskariot telah mengkhianati dan menjual Yesus? Menurut catatan di dalam Alkitab, keserakahan dan keinginannya akan hal-hal materi telah membutakan matanya terhadap kebenaran. Pada akhirnya, Yesus bersaksi tentang dia dengan berkata, adalah lebih baik bagi orang itu, sekiranya ia tidak dilahirkan. Bukan berarti hal-hal materi harus hilang dari hidup kita. Namun, karena hal-hal materi, tindakan bodoh seperti meninggalkan iman, mengabaikan kebenaran, dan bahkan mengkhianati Tuhan, tidak boleh terjadi di Sion. Bukankah begitu? Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Apa yang terjadi kepada mereka? Karena keinginan akan kehormatan duniawi, terkadang karena keserakahan akan hal-hal materi, terkadang karena masalah yang melibatkan lawan jenis. Selain itu, ada banyak hal lain yang menjadi penghalang dan batu sandungan bagi kita untuk memasuki kerajaan surga. Kita bisa berkata bahwa dalam kasus Yudas Iskariot, hal itu disebabkan oleh uang. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar, di depan banyak saksi. Demikianlah firman Alkitab. Bagaimana kita bisa kembali ke surga yang kekal? Bagaimana kita bisa berdiri tanpa noda dan cacat di hadapan Tuhan? Bukankah seharusnya kita berpikir ke arah ini? Dimanapun ada keuntungan duniawi, tentu ada yang didapat dengan cara yang benar. Namun, banyak godaan yang didapat dengan cara yang tidak benar juga bisa datang kepada kita. Melalui khotbah hari ini yang berjudul Iman Yudas Iskariot, mari kita perhatikan hal ini. Meskipun Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus, apa yang selalu ada di sisinya? Mari kita baca Injil Yohanes pasal 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah siapa?
seorang pencuri. Ia sering melakukan apa? Mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia adalah seorang pencuri, baik secara rohani maupun jasmani, yang telah mengambil persembahan kudus Tuhan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Yudas mengatakan ini, bukan karena ia peduli pada orang miskin, tetapi karena jika minyak wangi yang mahal itu dijual, dan uang 300 dinar dimasukkan ke dalam kotak persembahan, ia akan punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan uang itu. Karena minyak wangi itu tidak dijual, melainkan dipecahkan dan dicurahkan untuk Yesus, ia tidak bisa menerima hal itu. Hari ini, saat kita merenungkan posisi Yudas Iskariot yang memegang kas uang, dari mana godaan selalu muncul? Godaan selalu muncul dari hal-hal yang dekat dengan kita. Dalam kasus Yudas Iskariot, ia dipercayakan untuk memegang kas uang, tetapi ia terus-menerus mencuri dari kas itu. Itulah sebabnya Alkitab menyebutnya pencuri. Bukankah begitu? Pada akhirnya, Yudas Iskariot berada di jalan yang tidak menuju kerajaan surga, melainkan menuju neraka kekal. Godaan selalu muncul dari hal-hal yang dekat dengan kita. Seperti yang kita lihat dalam kisah Adam dan Hawa, karena Hawa berlama-lama di dekat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia akhirnya tergoda oleh setan. Dia melihat buah itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Sesungguhnya, setiap godaan muncul dari lingkungan terdekat kita. Namun, saat menghadapi godaan seperti itu, nasib kekal kita ditentukan dalam satu waktu. Kita akan memilih neraka kekal atau kerajaan surga. Saudara-saudari, tidak ada hasil tanpa sebab, bukan? Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi setia, memegang firman, ketetapan, hukum, dan perintah Tuhan. Dengan begitu, karena kasih karunia-Nya, kita semua dapat mencapai kerajaan surga. Mari kita baca, Yohanes pasal 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu, berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti, apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Demikian pula, ketika seseorang terus-menerus mengingini persembahan kudus Tuhan, dan melakukan kejahatan, hasil akhirnya adalah kerasukan setan. Melalui pelajaran dari kasus Yudas Iskariot, kita harus merenungkan pengingat ini. Kita harus dengan murah hati memegang teguh harapan akan kerajaan Tuhan, melalui keadilan, kesalehan, dan kebenaran. Di dunia kita saat ini, banyak orang dikuasai oleh keinginan akan harta benda. Banyak orang percaya bahwa uang adalah kunci utama yang dapat menyelesaikan setiap masalah di dunia. Meskipun sikap ini ada pada setiap zaman, Alkitab memberitahu kita bahwa di akhir zaman, pola pikir seperti itu akan semakin kuat. Pada saat seperti itu, kita harus hidup lebih kudus dan saleh, dan mencari apakah kehendak Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh menjadi bodoh dengan kehilangan kerajaan surga yang abadi, hanya karena hal-hal yang hina di bumi ini. Seandainya Yudas Iskariot, yang berada tepat di samping Yesus, memelihara imannya murni dan lurus sampai akhir, seperti Petrus, Yohanes,
dan Yakobus, betapa bahagianya dia akan hidup bersama Yesus di kerajaan surga hari ini. Namun, kebiasaan buruknya meletakkan tangannya di atas persembahan kudus, tak terelakkan membawanya ke jalan yang jahat. Dia menjual Yesus untuk 30 uang perak, dan memilih neraka kekal. Saudara-saudari, Tuhan berfirman, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Akibat ini datang dari pikirannya, imannya, dan kehidupan sehari-harinya, yang tidak layak untuk kerajaan Tuhan, bukan? Roh apa yang masuk ke dalam dirinya? Injil Yohanes pasal 13 memberitahu kita, ia kerasukan iblis. Segera dia kerasukan iblis, dia bergabung dengan orang jahat yang berusaha membunuh Yesus. Mari kita baca, Matius pasal 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dengan cara ini, Yudas Iskariot bergabung dengan mereka yang selalu menghalangi dan memfitnah Injil yang diberitakan Yesus untuk menyalibkan Yesus. Mereka adalah roh-roh jahat dari surga yang melanjutkan pekerjaan penipuan mereka di bumi. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya, dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu, kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa, karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ. Dan apa yang dia lakukan? Dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu, tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya, tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dalam semua peristiwa ini, kehendak Tuhan bekerja untuk menggenapi nubuat yang telah ditulis. Mari kita lanjutkan, baca ayat 8. Itulah sebabnya, tanah itu sampai pada hari ini, disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang, menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu, untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Setiap perbuatan yang dilakukan di bumi ini, akan diikat dengan cara yang sama di surga. Pikirkan, apa yang telah dilakukan Maria. Dalam istilah hari ini, itu adalah parfum yang sangat berharga, sehingga seseorang harus memberikan gaji beberapa tahun sekaligus untuk membelinya. Namun, dia tidak ragu untuk mencurahkannya bagi Yesus. Ketika Yudas Iskariot melihat ini, dia menjadi sangat marah dan berkata, "Kenapa kamu membuangnya?" Saat kita merenungkan kisah ini, apakah Maria melakukan ini karena dia tidak menganggap minyak wangi itu berharga? Ataukah karena dia menganggap Yesus jauh lebih berharga daripada minyak itu? Karena Yesus lebih berharga baginya, dia menyadari hal ini dan melakukan sedemikian. Namun, Yudas Iskariot, dalam kebodohannya, lebih menghargai minyak wangi itu daripada Yesus. Akibatnya, hatinya yang jahat ini tumbuh dan membusuk, sampai iblis memasukinya. Yudas mengkhianati Yesus untuk disalibkan, tetapi apa yang terjadi dengan dia? Dia menemui akhir yang tragis, gantung diri,
tanpa pernah menggunakan 30 uang perak yang dia terima. Kasus seperti ini juga muncul dalam nubuat, bahkan pada zaman Daud, yang melambangkan Kristus. Mari kita periksa adegan ini dalam 2 Samuel pasal 17. Mari kita baca ayat 22. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel, bahwa nasihatnya tidak dipedulikan. Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Namun, ketika Daud dalam kesulitan besar, Ahitofel mengkhianatinya, berdiri di sisi musuh-musuhnya, dan menawarkan nasihat kepada mereka. Namun, Tuhan campur tangan, sehingga nasihat Ahitofel tidak diterima. Mereka dibujuk untuk mendengarkan seorang pria bernama Husai, bukan Ahitofel. Dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ahitofel dekat dengan Daud, sama seperti Yudas Iskariot dekat dengan Yesus. Ahitofel berdiri di sisi musuh Daud dan menyusun rencana untuk melawannya. Tetapi ketika nasihatnya akhirnya ditolak, dia kembali ke kampung halamannya dan menggantung diri. Melalui ini, kita dapat melihat dari nubuat Alkitab bahwa Daud melambangkan Yesus dan Ahitofel melambangkan Yudas Iskariot. Daud dan Yesus, Ahitofel dan Yudas Iskariot. Di sini, kita dapat mengkonfirmasi sekali lagi bahwa semua nubuat perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Lalu apa jadinya semua hal yang terjadi di bumi ini? Itu semua digenapi di surga juga. Karena semuanya sudah digenapi, kita harus segera bertobat dari perkataan atau perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan iman kita. Dengan begitu, kita bisa hidup sesuai kehendaknya yang menyenangkan. Saat ini, kita mungkin belum sepenuhnya mengerti semuanya. Namun, pada hari terakhir, saat Tuhan menghakimi semua orang sesuai perbuatan mereka, Dia akan menata semuanya dengan benar. Jadi, kemanapun Tuhan menuntun kita sebagai anak-anak Sion, harus selalu bersyukur dan setia mengikutinya sampai akhir, bukan? Coba perhatikan baik-baik bagaimana orang-orang melayani Tuhan saat Dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Perhatikan bagaimana perwira itu memperlakukannya, bagaimana Zakheus menyambutnya, dan dengan hati seperti apa Maria melayaninya. Anda akan melihat, orang-orang yang bertindak seperti itu di bumi, memang ditakdirkan untuk masuk kerajaan surga. Ini karena mereka akan bertindak dengan cara yang sama di surga. Sebaliknya, orang-orang seperti Yudas Iskariot akan bertindak dengan cara yang sama bahkan di surga. Itulah sebabnya, Tuhan sudah mengamati semua perbuatan mereka di bumi ini. Ini sama seperti saat Tuhan memeriksa dan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dia mempersiapkan mereka untuk hal-hal yang harus mereka lakukan setelah masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, mulai hari ini, dengan hati dan semangat yang baru, marilah kita semua bertekad untuk hidup dalam Roh Kudus dan mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa Daud melambangkan Yesus. Sekarang, mari kita baca Yeremia pasal 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, Raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan Daud dalam nubuat ini? Di Perjanjian Baru, kita semua sudah belajar bahwa Daud melambangkan Yesus. Kalau begitu, sama seperti Ahitofel ada di sisi Daud, siapakah yang ada di sisi Yesus? Dia adalah Yudas Iskariot. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat,
engkau tidak tahu sekarang. Engkau tidak tahu sekarang, mengapa aku melakukan ini. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku, sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu, siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi, apa yang dia katakan? Dia adalah pencuri dan iblis. Yesus sudah tahu, siapa yang akan mengkhianatinya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Mari kita baca juga Yohanes pasal 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kepada siapakah perkataan ini ditujukan? Pada akhirnya, perkataan ini merujuk kepada Yudas Iskariot. Meskipun mengetahui hal ini, Yesus tetap membawa Yudas Iskariot bersamanya, dan berjalan bersamanya sampai akhir. Mari kita baca Markus pasal 14 ayat 20. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang, yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya apa? Ia tidak dilahirkan. Beginilah cara Yesus memandang Yudas Iskariot. Lebih dari segalanya, ia lemah terhadap hal-hal duniawi. Pola pikir yang mengutamakan uang daripada Tuhan ini, pada akhirnya membuat ia menjadi orang yang menjual Yesus seharga 30 uang perak. Kita sedang melihat catatan tentang orang yang menjadi pelopor perbuatan jahat yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada zaman Yesus. Jika itu tergantung pada Anda, orang seperti apa yang akan Anda izinkan masuk ke dalam kerajaan surga, dan siapa yang akan Anda cegah untuk masuk? Apa yang akan Anda lakukan jika seorang perampok kejam mengetuk pintu rumah Anda, menuntut, "Buka, aku mau masuk"? Apa yang akan Anda lakukan jika seorang pencuri atau orang yang tidak bermoral melakukan hal itu? Tentu saja, Anda tidak akan membuka pintu. Hal yang sama berlaku untuk pintu kerajaan surga. Apa yang telah dilakukan di bumi ini juga digenapi di surga dengan cara yang sama. Oleh karena itu, posisi dan kedudukan yang kita inginkan dalam kerajaan surga sebagian besar ditentukan oleh kehidupan kita di bumi ini. Itulah sebabnya kita harus menjalani kehidupan iman kita dengan benar. Daripada berfokus pada kehidupan di tanah Kanaan, jika kita memikirkan bagaimana menjalani hidup di padang gurun terlebih dahulu, maka apapun kesulitan yang kita hadapi, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Jika seseorang menempuh jalan 40 tahun di padang gurun, tanpa melupakan Tuhan dan memuliakan Dia, dia pasti akan bisa memasuki tanah Kanaan. Bukankah ini yang terjadi kepada Yosua dan Kaleb? Ini karena Tuhan tahu bahwa orang-orang seperti itu akan memuliakan Dia, bahkan setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Perhatikanlah mereka yang telah menentang Tuhan, menggerutu, dan mengeluh di dunia ini, yang merupakan gambaran dan bayangan. Mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi membuang kasih karunia-Nya seperti sepatu usang, dan menganggap kebenaran sepele. Jika orang-orang seperti itu diizinkan masuk ke kerajaan surga, mereka hanya akan membawa kekacauan. Jadi, apa yang Tuhan katakan? Mari kita baca, Wahyu pasal 21, ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya.
Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kerajaan surga adalah untuk orang-orang seperti ini. Inilah tepatnya mengapa Tuhan menegur orang lain dengan berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dia mengusir mereka, karena kalau mereka masuk surga, mereka pasti akan melanggar perintah Tuhan, melakukan pelanggaran hukum, dan menghancurkan ketetapan, hukum, dan peraturannya. Kerajaan surga tidak boleh lagi menjadi tempat seperti itu. Jadi, kerajaan surga bukanlah tempat di mana orang-orang seperti itu bisa masuk. Tempat itu untuk mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka yang mengikuti anak domba dengan hati yang gembira dan bersyukur kemanapun dia pergi. Mereka yang dengan murah hati menghargai perintah Tuhan dan iman mereka kepada Tuhan. Dan mereka yang tetap bersama Dia sampai akhir. Ini karena karakter yang mereka bentuk di bumi ini akan berlanjut bersama mereka di surga. Itulah sebabnya Alkitab mencatat ajaran-ajaran ini. Marilah kita menjalani kehidupan iman dengan benar. Dalam perjalanan ke kerajaan surga, marilah kita menjadi tenang dan mengendalikan diri. Marilah kita bersabar dan bertahan. Marilah kita saling mengasihi dan bersatu dalam kasih dan harmoni. Alkitab menyatakan bahwa mereka yang dapat masuk ke dalam surga bukanlah troublemaker, tetapi peacemaker. Kita semua harus belajar menjadi orang yang bisa berdamai. Kita tidak boleh menjadi troublemaker seperti Yudas Iskariot. Hal itu akan menyusahkan dan menyakiti hati Yesus. Akhirnya, itu membuat dia disalibkan. Bukankah kita melihat kisah yang sama dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah Ahan? Peristiwa ini terjadi tepat setelah penaklukan Yerikho. Yerikho adalah kota pertama saat memasuki tanah Kanaan. Mungkin tidak ada orang yang sepenuhnya bebas dari keinginan akan hal-hal materi atau kekayaan. Namun, masalah seperti Yudas Iskariot muncul ketika keinginan itu melebihi nilai surga di hati kita. Yudas Iskariot lebih menghargai keuntungan duniawi daripada Tuhan. Dia bahkan tidak ragu untuk ikut menyalibkan Tuhan, bukan? Dengan mengingat hal ini, marilah kita berlari dengan tekun menuju kerajaan surga. Dengan ini, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih.